Dalam seri ke-6 Ewan Grand Prix di sirkuit Sentul beberapa waktu yang lalu, Ananda Mikola terpaksa harus menghentikan perlawanannya. Di hadapan 50.000 penonton yang menyemangati, akhirnya tim Indonesia harus puas di urutan 18. Darah pembalap memang mengalir deras dalam diri Ananda. Ayahnya, Tinton Suprapto, adalah mantan pembalap nasional. Ibunya Dewi Anggreni juga pecinta dunia otomotif. Sang adik, Moreno, petarung sirkuit meski di kelas yang berbeda. Ananda Mikola lahir di Jakarta 27 April 1980. Masa kecil hingga remaja banyak ia habiskan di Jakarta. Meski awalnya dilarang jadi pembalap oleh sang ayah, akhirnya pecinta BMW dan Porsche ini tetap jadi pembalap, bahkan berguru hingga Italia. Debut perdananya di arena balap dimulai tahun 1993. Selanjutnya beberapa prestasi berhasil ia raih, di antaranya juara 1 Formula 3 pada tahun 1998 di sirkuit Imola, Italia, dan masuk dalam peringkat atas di event-event balap internasional. Untuk itu, di tangan pengagum Ayrton Senna ini, nama harum Indonesia di arena balap internasional diharapkan jadi kenyataan. Oke pemirsa, kembali di Famous to Famous dan balik lagi dengan Ananda Mikola. Buat Anda yang pengen tanya langsung ke Ananda, jangan ragu di 58 30 40 50. Dan pertanyaan selanjutnya nih Nan. Oke. Dan apa sih rasanya di kokpit segitu lama tuh? Panas lagi pasti kan? Panas banget. Terus saya juga mesti fokus selama 1 jam balap. Ya rasanya sesuatu yang berbeda lah, karena kan dalam 1 jam kita mesti memacu kendaraan yang secepat mungkin dengan dan stres yang tinggi, fokus yang tinggi, dan dalam keadaan yang panas sekali gitu, dan sampai-sampai kalau habis balap pun beratnya bisa turun 3-4 kilo kan. Pantesan kan sekarang kurusannya. Ini karena kemarin balap ini? Iya. 4 kilo betul? 3,5 hampir 4 kilo. Tapi balap. Kelihatan loh, Nan. Iya. Jadi nggak ada urusannya sama putus sama siapa, gitu nggak ada urusannya ya. Nan terus ini Nan ya, ada yang nanya sama saya tuh ya, tolong tanyain sama Nanda katanya. Kalau di F1 itu kan, bukan di Formula ya, biasanya kamu tuh ada botol minum yang pakai sedotan yang kamu suka bawa-bawa. Iya. Nah itu di E1 sama nggak sih? Iya, nggak cuma di E1-nya, di semua balapan, karena kita kan butuh cairan di tubuh yang banyak, karena di situ rata-rata beratnya turun karena cairan tubuh yang hilang. Terus kalau yang di helm itu? Yang di helm itu ada minumannya, minuman khusus, dan jadi kalau saya haus tinggal saya pencet dari tombol mobil, jadi udah masuk sendiri ke mulut. Tapi sempet tuh lagi stres-stres kadang-kadang tinggi sih gitu? lupa juga. Kayak kemarin di Sentul sih nggak sempet. Jadi penuh lagi dong, nggak ada yang nggak minum. Kenapa sih jadi pembalap? Itu karena memang cewek-cewek cakep yang treat-treat Nanda gitu? Terus apa karena apa? Mungkin karena dulu pertama kali mungkin sering diajak sama papa ke sirkuit, terus jadi pengen ada rasa untuk coba. Tapi kalau ditanya kenapa sampai sekarang, mungkin alhamdulillah mungkin Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan, yang mana memberi saya confidence untuk terus ada di situ. Dan papa awalnya itu papa nggak setuju kan? Ya nggak yakin aja, dia pengen ngeliat anaknya menjadi seorang tentara gitu, dan dulu cita-cita saya juga pengen banget jadi tentara. Sekarang udah lupain aja ya, enak jadi pembalap dong. Enggak juga. Sekarang saya pengen tanya ya, kalau papa ngelihat kamu balap gitu, terus apa yang dikerjakan sama papa? Biasanya kamu setelah balap terus panjang lebar, kamu sudah begini. Enggak. Kita sama sekali nggak jarang ngomongin tentang teknik balap. Bahkan kayak kemarin di Sentul pun kita ketemu mungkin dalam hari Minggu cuma 5 atau 10 menit kali, dan karena dia sibuk dan juga dia udah memfokuskan saya dengan tim saya gitu. Dan juga kita karena mungkin di masanya yang beda, dan juga karena teknologinya kan nggak sama. Dan pasti papa yakin banget sama kamu ya, karena dianggap kamu punya style sendiri kali ya. Iya. Tapi apa sih modal utama buat pembalap ini? Selain punya modal, uang gitu ya, apa lagi sih mentalnya nih? Mesti bisa, kalau orang kan mikir mungkin harus berani, terus juga mungkin harus
mikirnya yang punya nyali, tapi sebetulnya udah hanya 20% dari 100% seorang pembalap, ya kan, yang pasti mesti pintar. Bisa berkomunikasi dengan mekanik, karena mekanik di level seperti A1 atau Formula 3000 adalah mekanik yang bukan lagi tangannya kotor, karena di situ ada profesor, lebih mikir ya, lebih begitu ya. mikir gimana dia ngedevelop mobil semakin lebih cepat, dan pada saat itu mungkin dia mekanik saya rata-rata mungkin umurnya udah 40-50 tahun, tapi harus bisa berkomunikasi sama saya yang mungkin jauh di bawah dia gitu. Jadi sebetulnya Jadi pembawaan bukan nyali diri lah. ya. Tapi kamu setiap mau mulai tanding, ada nggak sih takut gitu? Ada, pasti ada. Ada takut kadang-kadang mungkin mungkin kadang-kadang orang nggak bisa nerima dengan hasil yang ada gitu, dan tapi saya selalu nganggap itu bahwa bukan jadi pressure tapi jadi Oke, ini motivasi tambahan motivasi ya. tambahan Oke. untuk bisa lebih baik gitu. Kan ada yang bilang katanya kamu mempertahankan tinggi badan supaya nggak terlalu tinggi untuk balap ini. Iya. Betul nggak sih? Betul. Kenapa Bukan, bisa tapi begitu? gimana kan juga nggak bisa dipertahankan. Tapi yang ideal mestinya kayak saya 173, 174. Karena kalau terlalu tinggi juga di dalam mobilnya juga nggak cukup. Oke, jadi kita sekarang ngerti lah ya kenapa kemudian nggak boleh tinggi-tinggi amat gitu ya. Tapi tadi disebutin bahwa ini teamwork ya, Teamwork, apapun ceritanya bukan kemudian si pembalapnya aja yang jago, Iya, tapi dia karena- juga mesti membaca lebih jauh. Ya, komunikasi sama mekanik, dan mekanik itu kan di tim banyak, ada yang megang ban, ada yang megang mesin, ada yang megang aerodinamik, ada yang megang elektronik. Jadi saya beri contoh seperti pada saat kita kualifikasi, mungkin kemarin kenapa kita ke-17, memang ada sedikit salah strategi pada pemasangan ban, itu kan juga bukan semata-mata dari saya aja, tapi kan adalah dari kerja tim juga. Oke, kan orang walaupun udah banyak dibahas bahwa A1 itu beda lagi ceritanya, itu kan mewakili negara. Dan tapi kalau dari sisi posisi dengan Formula F1 ya, kita ngomongnya F1 tuh udah pasti besar sekali. Itu gimana? Ya memang konsepnya A1 ini memang berbeda dengan Formula One. Jadi dari segi rules-nya juga beda, karena kalau Formula One itu kan kita balap untuk ngebela nama pribadi dan mungkin tim, kayak misalnya Ferrari dengan Marlboro. Tapi kalau A1 ini bukan yang diangkat anandanya tapi negaranya. Jadi makanya mungkin antusias di setiap negara itu begitu besar, karena orang yang nggak suka balap pun bisa cheers untuk ngebela negaranya. Iya, karena kita ngomongin sekarang merah putih Iya, ceritanya merah putih. ya, ini kebanggaan berbangsa ya. Tapi lebih jauh lagi saya pengen tahu, kan sering terjadi tabrakan. Udah gitu dalam keadaan kecepatan tinggi pula. Iya. Apa sih rasanya? Rasanya maksudnya kecewa kah atau? Bukan, takutnya kayak gimana? Apa udah gak kepikiran takut? Enggak, udah. Ya saya yakin bahwa mobil balap itu kan didesain seaman mungkin, ya kan. Dan kita punya mekanik yang 25 orang di satu tim Indonesia. Dan memang mekanik itu kerjaannya emang membuat mobil seaman mungkin, dan dia cek sebelum saya latihan, sebelum saya balap, selalu dipersiapkan. Jadi safety itu nomor satu Iya, pasti iya, ya. iya. Dan kita ada asosiasi pembalap untuk keamanan itu. Tapi barangkali pemirsa di rumah nggak tahu kali ya. Kalau di jalan biasa, kamu ngebut juga nggak sih? Tergantung, kalau janji sama teman sih ngebut. Kalau telat gitu maksudnya. Tapi kan di Jakarta yang macet Enggak, kayak jarang. gini. Kebetulan saya nggak suka nyupir di jalan. Jadi selama Nanti dulu, kamu nggak suka nyupir karena memang macet atau gimana? dulu pertama kali bisa nyupir, pengennya nyupir terus, tapi udah hampir ya pekerjaan saya balap, tiap hari nyupir, jadi ya kalau di jalan juga nggak terlalu pengen nyupir banget. Selama ada yang nyupirin sih lebih baik. Itu ya yang orang nggak tahu, selamanya orang berpikir bahwa yang jadi pembalap itu karena memang tergila-gila ngebut di jalan, terus kemudian pasti ngebut juga di jalan. Enggak Ternyata banget. ya. Bahkan sama mobil pun saya sebetulnya nggak terlalu yang harus gimana. Jadi nggak milih mobil apapun juga. Enggak, ya saya cinta terhadap mobil balap saya karena memang itu adalah Sebutin dong mobil balapnya apa? iya mobil balap A1 gitu kan. Ya A1 itu kan bukan produk mobil yang seperti Honda ataupun Toyota, itu adalah satu produk yang dibikin oleh pabrikan dari Inggris, mereknya Lola dan mesinnya mereknya Zytec. Tapi kalau tadi disebut-sebut bahwa sekarang cinta dengan BMW dan Porsche, itu betul?
Enggak juga, ya kan. Saya Jangan rasa gitu semua mobil yang ada AC-nya saya suka. Ya itu dia tadi saya ngeledekin bahwa sebetulnya kan bus kita Transjakarta juga pakai AC. Iya, saya pernah kok naik. Terus gimana rasanya, nggak ngebut dong tapi? Enggak, emang nikmatin aja keadaan di situ, ya kan. Dan rame-rame juga sama teman-teman. Harus naik dong, kan kita mesti ngedukung Jakarta. Oke. Nah pemirsa, rasanya Anda pasti punya pertanyaan lain buat Nanda. Nanda di sini sekarang adalah bukan Nanda yang dari kejauhan, tapi Nanda yang dekat sekali dengan kita. Kita tanya lebih jauh, apa ya kira-kira hobinya Nanda? Karena itu jangan kemana-mana, tetap di sini di Famous to Famous. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.